Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Karamatul Hikmah, kelas 11, dan di sebelah saya ada Ibu Kholida Aryani, SPSI. Beliau selaku guru pembimbing di bidang konseling. Nah, saat ini kita akan memberikan atau membicarakan bagaimana cara belajar yang efektif dan juga bagaimana tips-tipsnya. Nah, teman-teman mungkin penasaran, apa sih Kak belajar efektif itu dan bagaimana tips-tipsnya? Yang pertama kita langsung tanyakan saja kepada Bu Ani perihal belajar efektif dan bagaimana caranya juga. Ibu, apa sih belajar efektif itu? Terima kasih. Sebelumnya, cara belajar efektif itu adalah proses belajar di mana untuk mendapatkan pemahaman, pengetahuan dari yang sebelumnya belum paham menjadi paham, seperti itu ya. Dan di sini proses belajar efektif itu adalah menentukan cara-cara belajar agar mendapatkan hasil yang lebih baik, seperti itu. Nah, itu dia teman-teman pengertian dari belajar efektif itu sendiri. Kemudian tips-tips untuk belajar efektif itu seperti apa sih, Bu? Ya, baik. Jadi belajar yang efektif itu tentunya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar juga. Nah, ada beberapa tips yang mungkin bisa diterapkan selama proses belajar. Salah satunya adalah dengan cara belajar kelompok mungkin ya. Dengan belajar bersama teman-teman mungkin akan meningkatkan tingkat kenyamanan gitu dalam belajar. Terus kemudian ada lagi dengan cara rajin menyalin materi-materi yang sudah diberikan oleh para guru. Kemudian ada lagi cara sebagai siswa jangan merasa takut atau malu ketika mau bertanya di kelas, seperti itu. Tadi kita kan mendapat tips bahwa siswa jangan malu untuk bertanya. Nah, bagaimana sih Bu cara menghadapi atau menyikapi siswa yang malu untuk bertanya? Baik, jadi untuk siswa yang mungkin ada rasa malu ketika mau menanyakan sesuatu, jadi yang harus disiapkan itu adalah mentalnya. Ketika dia sudah memiliki materi untuk bertanya, ada sesuatu yang belum dipahami gitu, harusnya dia lebih berani untuk mengungkapkan yang belum dipahami itu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu. Nah, mungkin di teman-teman sekalian punya masalah terhadap sikap malas karena belajar efektif itu kan terkadang tidak bisa atau terkendala karena adanya sifat malas. Nah, kira-kira apa nih Bu tips untuk menghadapi sifat malas tersebut? Baik, jadi memang banyak ya siswa yang kadang malas belajar. Tentunya untuk bagaimana sih cara kita untuk agar tidak malas seperti itu. Kalau saran Ibu gitu ya, jadi kita sekolah, kita belajar harus punya motivasi ya. Tentunya dengan motivasi itu sendiri membuat kita lebih semangat untuk sekolah. Nah, motivasinya apa sih? Motivasinya itu bisa dari dalam diri kita. Contohnya, kita belajar untuk membahagiakan orang tua mungkin. Kita belajar karena kita punya masa depan, karena ingin mendapatkan masa depan yang cerah. Nah, jadi seperti itu ya Bu, cara mengatasi sifat malas, yaitu memotivasi diri dari dalam dan juga dari luar. Kira-kira memotivasi diri dari luar itu seperti apa sih Bu? Ya, memotivasi dari luar itu bisa dengan cara kita melihat teman ya, teman yang berprestasi. Mungkin kenapa bisa teman saya itu bisa berprestasi, kenapa saya juga tidak bisa? Nah, kita bisa meniru seperti apa cara belajarnya teman kita yang berprestasi itu. Jadi bisa kita mengambil dari lingkungan teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, cara mengatasi sifat malas, yaitu memotivasi diri dari dalam dan juga dari luar, yang pastinya dari lingkungan teman-teman sekitar. Nah, kira-kira ada pesan-pesan mutiara enggak Bu buat teman-teman yang sedang menjalankan MPLS? Ya, baik. Jadi untuk siswa-siswi yang saat ini MPLS ya, karena saat ini kita sedang pandemi ya, corona belajarnya di rumah, jadi bisa menerapkan cara belajar efektif di dalam rumah dengan cara sering-sering membuat rangkuman. Jadi kalau biasanya materi yang diberikan melalui online, nah siswa-siswi dari rumah itu bisa menulis
Karena dengan menulis kita bisa mengasah otak kita juga merekam materi-materi yang diberikan, seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi, ketika kalian mendengar materi belajar efektif, jangan lupa ya catat pokok-pokok pikirannya. Kalau bisa dibuat mind map. Nah, itu saja dari saya dan juga Bu Ani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.